Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat tentu kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan Sistem PAI, Pembelajaran. pengajaran PAI. Nyebut mata kuliahnya aja sesulit itu kan, apalagi isinya ya. Ustazah Maria Ulfah, MPD, I, kemudian tentu yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh teman-teman di MASE Angkatan 2019. Ya, adapun sebelum kita menyimak dan mendengarkan lantunan dari perwakilan teman kita, ya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ini tentunya kita khususkan kepada guru kita ya, yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Prof. Dr. Aziz Fahrur Razi MA. Ya. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang telah beliau upayakan, beliau usahakan tentunya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sekaligus keluarganya senantiasa diberikan kesehatan serta kesabaran dalam ujian ini. Ya. Tilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, setelah ini silakan dimohon kepada saudari Zahratul Aini untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bang Salman. Oke, mohon izin Bu, langsung dimulai. Maka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga apa yang dibacakan bisa mendapatkan rahmat dari Allah dan semua yang mendengarkan juga sama pahalanya dengan yang membaca. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ambil alih, Salman. Baik, Bu. Baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini 3 SKS kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Itu tadi Salman nyebutnya susah banget ya, mata kuliahnya susah banget ya. Apalagi isinya. Oke. Sekarang jangan ada mindset susah. Buatlah mindsetnya gampang. Karena kuliah Anda menghasilkan hanya 3 huruf, RPP. RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Itu 3 huruf kan gampang ya. Nggak perlu kita ingat-ingat tuh, RPP. Nah, kalau sulit menyebutkan mata kuliahnya, kita singkat jadi PERSIS. Perencanaan Sistem Pembelajaran Agama Islam. Kalau anak reguler menyebutnya PSPP.
Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI, PSPP. Mana sajalah yang disebutkan, yang penting jangan salah sebut. Ya, perencanaan sistem pembelajaran PAI untuk kuliah 1 ini kan kita menyepakati kontrak kuliah. Kemudian kita menyepakati topik-topik apa yang dibahas. Ada di 3 file yang saya kirim. Kalau Anda mau akses di e-learning juga ada. Suara saya jelas terdengar? Oke, kalau jelas. Jadi 2 aplikasi ini di email saya kirim ke PJ, di e-learning Bapak Ibu bisa mendownloadnya supaya apa yang saya buat dalam setiap kali pertemuan Bapak Ibu baca ya sebelum masuk gitu, sebelum meeting virtual begini. Karena apa ya? Tugas yang hari ini harus dikerjakan nanti itu udah ada informasi di dalam PPT. Ngapain lagi ya hari ini itu ada di dalam deskripsi tugas yang Anda bisa buka di e-learning. Tugas apa ya hari ini gitu. Mungkin karena pertama belum terbiasa, padahal semester 4 udah terbiasa kan, harus baca dulu. Kenapa harus baca dulu? Supaya ini kan praktek ya, kuliahnya ini 3 SKS praktek. Mampu mendesain, mampu menyusun, mampu merangkai. Kalau informasinya, konsepnya, teorinya Anda belum baca, nggak akan bisa menyusun. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi guru, mungkin sesuatu hal yang lazim kan, tiap hari membuat RPP. RPP ini kan ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Kalau per hari, siap kita ngajar, per topik harus kita buat dalam bentuk RPP. Semula, sebelum ada peraturan menteri tentang RPP 1 lembar, sejak 2020 Januari, bulan Januari, kita menggunakan RPP lengkap. Ya, dengan banyak lampiran-lampiran. Setelah itu, keluarlah peraturan menteri bahwa RPP yang dibuat hanya 1 lembar. Namun demikian, belum bisa kita membuat RPP 1 lembar kalau kita belum menguasai RPP yang lengkap. Karena komponen yang lengkap, apa saja yang harus ada, hanya ada di RPP yang lengkap. Tidak ada di RPP yang 1 lembar. Oleh karena itu, akhirnya saya akan nanti menginformasikan, menjelaskan, mempraktekkan, sampai Anda punya keterampilan bagaimana menyusun baik RPP yang lengkap maupun RPP yang 1 lembar. Nah, oleh karena itu, kita kupas dulu tentang perencanaan sistem pembelajaran PAI. Ini ada 4 kata dalam mata kuliah ini, perencanaan sistem pembelajaran PAI itu. Ada 4. Apa yang terpikir oleh Anda tentang perencanaan? Silakan nyalakan audionya. Perencanaan itu apa? Yuk. Yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Oke, segala sesuatu yang akan dilakukan, berarti studi pendahuluan. Segala sesuatu yang akan dilakukan, berarti belum dilakukan kan? Namanya saja perencanaan. Apalagi? Perencanaan itu apa? Persiapan, preparation. Makanya ada satu aksioma yang mengatakan bahwa there is no a great teacher without preparation. Tadi dibilang oleh Chandra, perencanaan itu adalah persiapan. Persiapan juga namanya prepare. Kita prepare ya mau kuliah, nah berarti mempersiapkan diri untuk kuliah. Kalau ini berarti kita mempersiapkan diri untuk mengajar. Makanya aksiomanya, aksioma itu apa sih? Segala pendapat yang tidak perlu diperdebatkan, itu aksioma. No debatable. Nggak ada. Boleh kita perdebatkan ungkapan itu. Apa ungkapannya? There is no a great teacher without preparation. There is no a great teacher without preparation. Ada yang bisa arti? Yes, Enggak kayak yang ada sekarang. Yuk, audionya nyalakan. Audionya nyalakan. Saya tidak ulang. ada guru yang baik tanpa adanya persiapan. Oke, Monica, pintar. Good.
Nggak ada guru yang hebat, nggak ada guru yang baik tanpa ada persiapan. Jadi kalau mau menjadi guru yang baik itu kan guru yang kalau tampil maksimal hasilnya dan itu diserap oleh anak. Itu bagus kalau dia menggunakan persiapan. Oleh karena itu 3 SKS ini adalah untuk menjawab aksioma itu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya juga dengan perencanaan ya. Kalau kita gagal dalam merencanakan berarti kita siap untuk kegagalan. Makanya jangan sampai kita gagal dalam merencanakan pembelajaran ini. Kembali kepada perencanaan. Perencanaan itu kalau Anda artikan konsep, studi pendahuluan sebelum kita melakukan pembelajaran, persiapan, studi pendahuluan, desain. Perencanaan itu desain. Gambaran, rangkaian, struktur, sketsa, pola. Banyak banget ya arti-arti yang bisa mewakilkan kata perencanaan kuliah kita hari ini. Lesson plan. Jadi kalau Anda bilang lesson plan, oh berarti perencanaan. Ada lagi yang menyebutnya BCO, Basic Course Outline. BCO, Basic Course Outline. Basic Course Outline. Outline itu kan gambaran-gambaran kasar gitu. Itu namanya perencanaan. Dalam suatu standar pendidikan, salah satunya kan ada standar proses. Ya, dalam 8 standar pendidikan, salah satunya adalah standar proses. Apakah saya harus menyebutkan 7 standar lainnya? Pak Naga senyum-senyum, ayo. 7 standar lainnya apa? Saya ulang. Dalam 8 standar pendidikan, salah satunya adalah standar proses. 7 standar lainnya apa? 1. Penyeleksian. Apa? Perencanaan, Bu. Kan? No. Dalam 8 standar pendidikan, salah satunya standar proses. Berarti ada standar lain, standar ini apa lagi? Hasil ya, Bu? No. Ya, lupa nih. Standar isi. Oke, standar isi. Siapa tuh yang bilang? 100 buat yang jawab standar isi. Standar isi. Di atas standar isi, standar kompetensi lulusan. SKL. Yang pertama SKL. Ya udah saya ingetin lagi. SKL. Standar kompetensi lulusan. Yang kedua standar isi. Yang ketiga standar proses. Yang tadi saya sebutkan. Ayo, yang keempat apa? Standar Pengelolaan. pengelolaan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. 6, pembiayaan. 7, Udah, Bu. sarpras. Kan 8. Iya, 8. 7 sarpras. 8, penilaian. Iya, iya. Jadi ada 8 standar pendidikan, SKL, isi, proses, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana prasarana, penilaian atau evaluasi. Ini 8-8-nya nggak boleh nggak ada dalam suatu penyelenggaraan pendidikan. Nah, tadi saya tarik 1 standar di antara 8, yaitu standar proses. Di dalam standar proses ini mengamanatkan kepada guru dengan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah merencanakan. Yang kedua melaksanakan. Yang ketiga mengevaluasi. Saya ulang. Dalam standar proses di antara 8 standar pendidikan, yaitu isinya ya, mengamanatkan kepada guru dalam 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah merencanakan. Jadi guru utamanya yang merencanakan. Gitu. Yang kedua melaksanakan. Dia yang buat, dia yang laksanakan. Jadi nggak boleh merencanakan kepala TU-nya yang buat.
Gitu. RPP yang buat orang lain yang buat, nggak bisa, harus guru sendiri. Makanya ada suatu hukum ya, kewajiban bahwa guru lah yang wajib menyusun RPP, bukan kepala TU, bukan temennya gitu. Yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga adalah mengevaluasi. 3 rangkaian ini amanat dalam standar proses. Ya, kalau SKL itu lembaga, standar isi itu lembaga, bukan guru maksudnya. Kan kalau SKL standar kompetensi lulusan bagaimana institusi membreakdown visi misinya, bisa apa lulusannya gitu ya. Nanti diturunkan oleh guru dalam bentuk-bentuk KI, KD, dan IK. Ini nanti akan saya jelaskan dalam komponen yang pertama di sistem. Gitu. Kita lihat dulu perencanaan ini, bahwa sebenarnya guru punya 3 fungsi utama yang salah satunya adalah merencanakan. Hari inilah kita merencanakan itu apa sebenarnya dan apa produknya. Tadi saya udah bilang di awal, produk dari kuliah yang 3 SKS ini yang nama mata kuliahnya aja lebih panjang dari produknya gitu. Produknya cuma 3 huruf, tapi nama panjang sekali nama mata kuliah ini, subject matter ya. Subject matter itu mata kuliah, panjang sekali. Produknya adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada 2 model, ada yang lengkap, ada yang 1 lembar. Bagaimana nih nanti proses RPP ini? RPP ini adalah yang mengerjakan kewajiban guru. Nah, kewajiban guru. Wajib bagi guru, dia yang nyusun. Jadi nanti begitu Anda mau masuk PPL 1 di semester 6, praktek micro teaching bukan ditanya seberapa pintar Anda, tapi seberapa bisa Anda melakukan mendesain pembelajaran karena Anda mau melaksanakan praktek di dalam kelas dalam bentuk micro teaching. Pun nanti lanjut setelah micro teaching adalah macro teaching. Anda melaksanakan PPL 2 di sekolah dalam masa 6 bulan. Jadi ternyata PPL 2 lamanya nih, masanya 6 bulan jauh lebih lama daripada semester Anda kuliah. Iya kan? Anda kalau kuliah efektifnya September, Oktober, November, Desember cuma 4 bulan selesai. Tapi PPL 2 itu 6 bulan. Sekarang kakak kelasmu yang angkatan 2018 sedang melaksanakan PPL 2 masanya 6 bulan di SMA atau SMK. Oleh karena itu mereka wajib tuh menyusun RPP per pertemuan, per topik gitu, per minggu, per bulan, per semester dan per tahun. Per topik, jadi setiap Anda akan mengajar, kalau kelasnya paralel sekali bikin RPP-nya gitu. Kalau kelasnya paralel berarti kan mengulang RPP yang kita bikin pertama. Tinggal perbedaannya apa. Kenapa satu RPP yang kita buat bisa berbeda penggunaannya di kelas yang paralel? Ada yang bisa jawab? Mungkin kondisi anak kan berbeda-beda, Bu, setiap kelas. Kondisi anaknya yang berbeda. Apalagi? Kita buat RPP-nya satu, kita ngajarnya paralel, ya kan? Polanya satu nih, begitu kita ngajar paralel kok beda-beda ya gitu. Kondisi siswanya, apalagi kira-kira? Metode. Metodenya, apalagi? Kalau saya nyebutnya ABCD. ABCD. Yang pertama audiens. Audiens itu siswanya, betul tadi. Audiens. Yang kedua behavior. B itu behavior. A tadi audiens. RPP dibuat satu, begitu kita ngajar paralel kok beda? Ya karena ABCD. Audiens siswa. Yang B adalah behavior. Perilaku siswa dari siswa A, kelas A beda dengan perilaku kelas B, gitu maksudnya. Kelas B beda lagi dengan kelas C, yang berakibat kita harus mengubah strategi, teknik, serta metode dalam mengajar antara kelas A dengan kelas B dengan kelas C, dan seterusnya. Ini aja saya nih, berbeda ya cara mengajar saya antara kelas di sore dengan kelas A pagi, gitu. Karena saya punya peta mind mapping sebelumnya gitu, punya track record sebelumnya. Ini namanya yang C, condition. Jadi apa yang pertama? Audience. Yang kedua B apa? Behavior.
Yang ketiga kondisi kelas. Ya kan? Kondisi kelas juga mempengaruhi bagaimana kita nanti ngatur strategi dan metode padahal RPP-nya sama. Yang keempat degree, D. Audience, behavior, condition, and degree. Keberhasilan. Nah, ini kita bisa tahu nih cara berpikir anak kelas D tingkatnya mungkin beda karena udah banyak yang kerja, udah banyak yang jadi guru, udah banyak yang pengalaman. Jadi satu kata kita bisa samakan bahwa mereka semuanya paham gitu. Tapi kalau anak-anak reguler yang belum punya pengalaman kerja, belum pernah ada yang jadi guru, dia tuh harus dijelaskan banget gitu, konseptualnya, teorinya, baru kepada prakteknya. Itulah yang memungkinkan degree-nya akan berbeda satu kelas yang ini dengan kelas yang lain. Jadi A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Ada pertanyaan? Baru menjelaskan tentang perencanaan. Belum sistem. Ada pertanyaan? Maaf Bu, Baik, silakan. kalau ini kalau Ya. kan waktu itu kita sudah belajar tentang JPL seorang pendidik ya Bu ya, per minggu. Yang hampir 30 maksimal 35 ya. 35 atau Sampai ada 40 ya? 38. 38. Iya. Ya. Kemudian kalau memang sekiranya contoh ada saudari Zaratul ini mengajar dengan JPL dalam per minggu itu 35 gitu. Kemudian ketika membuat rencana pembelajaran kan cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau bukan kelas paralel gitu. Kalau kelas paralel mungkin masih aman gitu, bisa dipakai, kemudian bisa dikembangkan gitu. Nah, apakah itu bagaimana Bu? Apakah sebaiknya guru tersebut lebih baik mengambil sedikit JPL tapi maksimal dalam perencanaannya, atau malah banyak tapi yang terhandle untuk membuat perencanaannya itu hanya sedikit gitu? Gimana menurut Ibu? Maaf, kasih. Paling sedikit 34 JPL, paling banyak 38. Kalau ada yang sampai 50 JPL, ya overload. Akhirnya nggak bisa mikirin yang lain. Gitu. Sementara sekarang kan sudah 4.0 mengacu ke 5.0. Ya kan? Eranya society 5.0, society 5.0. Bukan lagi era industri 4.0. Artinya artificial intelligence, internet of things itu udah sebagai satu alat yang mempermudah kita untuk belajar. Karena tidak bisa dalam dunia ekonomi saja, semuanya dalam dunia pendidikan pun sudah mengacu ke situ. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda bahwa sebenarnya 34 paling sedikit, 38 paling banyak, sekolah udah harus harus pakem gitu. Harus di situ. Berarti sekolah yang salah. Siapa wakil kepala sekolah bidang kurikulum? Kenapa Ibu Zahratul Aini diberi sampai 52 JPL? Berarti pendistribusian jam belajarnya nggak rata. Akhirnya overload dan itu mengakibatkan kepada kinerja guru yang tidak maksimal gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang bukan kelas paralel. Kalau kelas paralel sekali Anda bikin RPP aman tuh. Makanya guru agama yang kelas 10, kita acuannya SMK ya Pak Ibu sekalian. Besok kalau saya minta bawa buku PAI dan Budi Pekerti SMA atau SMK. Jangan SD atau MI, SMP atau Sanawiyah. SMA, SMK. Apalagi TK nih Bu Dahria tuh. Kalau TK itu spiderweb RPP-nya, bukan yang sedang kita bahas. Nanti harus dimutasi nih Ibu Dahria. Atau ibu-ibu lain yang ngajar PGTK, PGMI, harus pindah naik kelas, lompat langsung ke guru SMA. Emang udah begitu nomenklaturnya, aturannya gitu loh. Linearitas namanya, kesearahan. Gak boleh lulusan PAI ngajar TK, bukan. Guru TK itu ya S1 PGTK. Ibu Daria salah masuk. Harusnya masuk S1 PGTK. Tapi apapun itu, kan ini sebuah perubahan ya, sebuah inovasi
sebuah pembaharuan bahwa kita akan terus meningkatkan kompetensi kita apapun nanti dan siapapun nanti yang kita hadapin gitu. Sekali lagi saya ulang, RPP ini kita susun untuk SMA, SMK. Jadi cari buku atau RPP untuk minggu depan sebagai praktek dan latihan, mau e-book atau buku pinjam tetangga yang pada sekolah SMK, atau Bapak Ibu pernah kuliah SMA, SMK, dan bukunya sampai sekarang masih digunakan, ya bawa aja. Kita mulai nanti kepada topik-topik untuk mendesain itu. Ya, kenapa? Karena RPP itu didesain, yang pertama adalah dari buku-buku teks. Jadi RPP itu disusun karena ada silabus. Silabus itu kan topik-topik ya. Topik-topik, tema-tema, silabus itu. Nanti di pertemuan keempat ada tuh tentang silabus. Kedua, berdasarkan buku teks. Kalau kita mau nyusun RPP, ada silabus, ada buku teks, ada buku pedoman guru. Nah, itu. Buku pedoman guru berarti kita dapat dari kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oleh karena itu, minggu besok bawalah buku itu. Buku teks namanya, buku PAI dan Budi Pekerti. Pastikan buku itu ada di depan Anda nih. Karena nanti akan saya bilang, buka halaman ini, pilih tema apa, susun IK-nya. Gitu. Susun faktualnya, empirisnya, dan seterusnya, prinsipnya apa. Tapi tetap saya arahkan, jangan khawatir, enggak saya tinggal Anda semua. Saya drivernya di sini. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah jadi guru, sedikit direm gitu. Tapi bagi teman-teman yang baru mau calon guru, belum pernah tahu tentang keguruan, ya speednya agak dinaikin sedikit. Gitu. Sehingga kita punya keseimbangan, kebersamaan waktunya. Jadi itu Saman dan teman-teman lain tidak boleh kurang dari 34, tidak boleh kurang dari 38. Pun kalau ada yang lebih, kita pernah bahas di PPG semester 4 kemarin ya. Wah, ada yang 54. Ya salah itu. Kewalahan gurunya. Nggak sempat buat asesmen, ya, nggak sempat input asesmen autentik ke nilai. Apalagi sekarang nilai itu berbasis digital, berbasis komputer. Udah gaptek gurunya, mikirin juga RPP, mikirin juga media, metode, daring pula kan, dia kan harus menentukan teknik strategi online apa, apalagi sekarang tawaran-tawaran aplikasi dengan fitur-fitur online banyak banget tuh, ya Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Proport, Skype, WhatsApp Messengers gitu, yang paling laku adalah WhatsApp Messengers. Jadi nggak ada meeting kayak gini gitu. Akhirnya ya udah guru jalan sendiri, siswa jalan sendiri. Sekarang udah dipaksa oleh Kemendikbud untuk mempelajari modul-modul. Sekarang modul harus diikuti oleh 3 aspek. Guru, orang tua, murid. Nah loh, guru, orang tua, peserta didik. Ini 3 aspek ini harus jalan memahami modul karena aplikasinya udah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, karena itu tidak mudah memang ya menjadi guru dengan segala atributnya. Makanya semester 5 ini fokuslah Anda yang memang punya profesi nanti, profesi yang sangat mulia. Buatlah mindset yang mudah ngikutin kuliah saya ini. Jangan terasa terbebani gitu. Yang jelas nanti Anda ditanya bukan seberapa Anda cerdas, tapi seberapa Anda bisa. Bisa ngapain? Bisa mendesain. Bisa membuat lesson plan. Silakan Anda mengajar gitu kan. Tapi ditanya RPP-nya mana? Bingung. Coba bikin sendiri satu topik aja gitu. Begitu disuruh, wah, tunggu ya. Nggak ada tunggu ya. Tes peer teaching kan begitu. Coba analisis nih topik ini. Susun RPP-nya per topik. Baru laksanakan dalam pembelajaran di kelas. Itu durasi 2 kali 40 menit, analisis langsung melaksanakan. Makanya tadi 3 fungsi utama dalam salah satu standar proses 8 standar pendidikan bagi guru adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Saya kira itu. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya mau share screen.
Izin share screen, Salman. Kalau kamu juga Bu, bisa. nanya, Sudah Bu. Bu, sudah bisa. Sudah Halo, bisa? Chris. Oke, ada Ya, pertanyaan lagi sebelum saya ke sini? Tes, halo, halo. Halo? Ya, Iya, ada pertanyaan? tanya Bu. Silakan. Kadang-kadang kan kita suka melihat di lapangan Bu itu. Baik. Kadang-kadang guru yang tidak selinier itu kadang-kadang itu lebih hebat Bu, maksud lebih hebat dalam micro teaching-nya, macro teaching-nya. Sedangkan kita yang lulus benar-benar dari sarjana pendidikan gitu Bu, itu kadang-kadang kurang gitu. Oh dia bisa seperti itu, apakah dari segi apa namanya Bu, segi ilmu yang dia dapatkan melalui pelatihan, apakah eh, berbeda Bu dengan apa yang kita dapat Bu? Gitu. Oke. Sudah? Sudah Bu. Ya. Bagi yang baru lulus kan dia belum punya pengalaman. Baru lulus, dia belum menerapkan, belum meng-apply semua ilmu yang diperoleh. Tapi bagi guru-guru lama itu pengalamannya luar biasa itu. Makanya bagi guru yang baru lulus, fresh graduate S1 gitu, dia harus belajar dari guru yang sudah pengalaman. Betul, tadi Bapak udah menjawab sendiri pertanyaannya. Bagi guru-guru yang nggak linier, artinya bukan dari bidang keguruan, dia peroleh dari pengalaman mengikuti pelatihan. Ada BIMTEK Pak namanya. Bapak mungkin tahu itu semua yang menjadi guru tahu apa itu BIMTEK, bimbingan teknis. Jadi dia udah langsung meng-apply, bukan teori lagi. Makanya saya bilang kuliah saya ini seharusnya jangan banyak teori, gitu. Banyak praktek dengan yang kekinian. Sampai nanti akhirnya kita beri contoh yang kekinian, yaitu RPP yang 1 lembar. Tapi belum bisa kita tahu RPP yang selembar kalau kita belum paham tentang RPP yang lengkap dengan segala komponennya. Apapun itu, Pak Ibu sekalian, ada 2 cara yang disebut dengan off the job training dan on the job training. Off the job training, Bapak belum lulus, tapi ikut pelatihan. Tapi kalau on the job training, guru itu PAI, dia dilatih, dikirim oleh pihak sekolah untuk mengikuti. Sekarang kan webinar-webinar banyak banget ya. Kenapa webinar? Karena masanya pandemi. Jadi sebenarnya ada pandemi, gampang kita akses apapun di dalam YouTube, ya melalui channel-channel YouTube yang kita bisa dapat. Contoh, Bapak Ibu kalau pengen tahu banyak tentang RPP, Ibu setel aja ke YouTube. Nggak kuliah dengan saya udah paham tuh. Tapi terkadang sepahaman yang tanpa dijelaskan itu kan kurang seimbang gitu. Makanya perlu penjelasan, perlu narasumber. Ingat, narasumber satu-satunya bukan dosen. Ingat tuh. Narasumber, banyak banget narasumber. Ya webinar, ya buku, ikut bertanya sama orang-orang yang berpengalaman. Makanya kenapa kemudian harus ada PTL 1, itu kan latihan simulasi. Disitulah ada analisis balik, gitu. Lalu kemudian kenapa ada 6 bulan kita PKL, gitu. 6 bulan kita PKL atau PPL 2 itu sebenarnya melatih, menguatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan. Awalnya dari kita merancang dulu kan, betul nggak sih rancangan kita ini dinilai oleh pamong, oleh guru di situ yang sudah berpengalaman. Oh betul, ini oke, lulus, dapat bagus. Nanti kan kita udah S1 kan, setelah kita PKL, kita nyusun skripsi, lulus S1, biasanya ditarik oleh sekolah itu. Saya punya banyak testimoni anak-anak yang pada PPL, itu sekarang sampai PNS. Jadi waktu kita ke Makam, Profesor Aziz Parawazi, mereka kumpul di semua. Jadi rata-rata udah PNS di sekolah di mana waktu dia ikut PKL. Jadi sebenarnya kita sedang dilihat juga ya oleh stakeholder dalam memilih pengguna lulusan bahwa UUD itu lulusan PAI-nya qualified gitu, memenuhi syarat untuk mengajar di sini. Awal-awalnya honorer dulu.
itu di SMKN 7 sudah ada, di PPL sudah diminta, Pelita 3 juga diminta. Itu dari mana? Dari dia PPL 2 waktu dia semester 6. Berarti semester 6 dia udah ngajar. Akhir kita tuh PPL 2. PPL 1-nya di 6 awal. Cuma 3 bulan gitu tuh PPL 1. Disitulah kita banyak menerpa diri kita untuk meningkatkan kompetensi. Nah, bagi guru-guru yang sekarang udah jadi guru nih, Bapak Ibu kelas G, itu tinggal mempress kembali gitu. Refresh, mempress. Ya, berarti menyesuaikan saat kita belajar dengan beberapa hal yang ada di lapangan. Tidak ada perbedaan antara apa yang dipelajari di kampus gitu untuk bentuk RPP dengan apa yang diterima nanti di sekolah. Pun kalau ada perbedaannya di ABCD tadi, audience, behavior, condition, and degree. Itu perbedaannya, Pak. Kenapa pola yang kita buat begitu kita laksanakan berbeda dengan estimasi kita gitu. Berbeda dengan perkiraan kita. Gimana jawabannya? Sama aja kayak para desainer. Desainer kita kan desainer, Pak. Kita merancang. Kita bukan merancang baju, tapi merancang bahan ajar gitu ya. Disitulah kita diminta untuk mengambil keputusan dengan tepat. Oleh karena itu, pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan. Tuh di layar. Proses pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Guru. Berarti kalau RPP dibuat bukan oleh kita, berarti yang mengambil keputusan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas orang lain. Bagaimana mungkin kita mau melaksanakan, mengoperasikan pelajaran, tapi yang merancang bukan kita. Gitu. Kita nih desainer sebelum kita mengajar. Jadi proses pengambilan keputusan ada di sebelum mengajar, ada di saat kita mengajar, dan ada di setelah kita mengajar. Di saat kita mengajar sangat berurusan dengan ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Makanya tadi dibilang, RPP-nya satu nih dibuat, para kelasnya banyak. Kok bisa ya berbeda gitu penggunaannya? Kan polanya sama. Kenapa berbeda? Ya karena tadi audiensnya, siswanya beda-beda. Makanya penting bagi guru untuk melakukan studi pendahuluan yang disebut dengan entering behavior. Dicatat nih. Studi pendahuluan atau studi sebelum kita melakukan pelaksanaan pembelajaran ada 3 hal. Yang pertama, kotak entering behavior. Yang kedua, instructional objective. Yang ketiga, instructional method. Saya ulang. Kotak pertama, entering behavior. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas, berarti kita harus mengambil keputusan dalam 3 kotak. Kotak pertama, entering behavior. Mengenal karakter siswa, identifikasi siswa itu. Apanya yang diidentifikasi? Cepat tangkapnya, gitu, motivasinya, gitu. Daya serapnya, kan pasti kita beda tuh ngajar kalau 5 paralel kelas. Apanya yang mau kita lihat? Daya serapnya. Taunya dari mana? Studi pendahuluan. Baru kemudian kita menentukan instructional objective. Tujuan pembelajaran. Nanti kita bahas di komponen sistem ya. Tujuan pembelajaran ini. Baru yang ketiga menentukan instructional methods. Instructional methods. Karena penting bagi kita untuk menentukan ya siapa yang akan mengajar, siapa yang akan diajar gitu. Siapa yang tujuan apa yang harus kita siapkan, kira-kira bagaimana cara mengajarnya, apa yang harus kita ajarkan. Nah, ini semua berkaitan dengan kemampuan kita dalam mendesain sebelumnya. Gitu. Saya kira itu bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Berarti maksudnya kita itu harus seperti apa gitu Bu, maksudnya untuk bisa mengimbangi bahwa dia itu sama lah gitu. Dia kan belajar BIMTEK ya, sedangkan kita mendapat pure nature dari pembelajaran aslinya gitu Bu. Apakah akan terlihat berbeda Bu gitu? Enggak sih. Kalau kita buat desain, ini pernah dijelaskan waktu PPG ya. Ada kotak besaran gitu, ada lingkaran besaran. Ini guru
yang lama gitu. Guru pemula kotak kecilnya gitu. Jadi kotak kecil ini ada di tengah-tengah kotak besar. Kotak besarnya itu guru yang sudah lama di situ. Kotak kecilnya kita masuk. Ini analoginya. Bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Ya kita kan masih belajar. Ini kan Anda sedang belajar gitu. Bagi yang sudah lama, walaupun tidak linear, dia ikut BIMTEK, ikut pelatihan. Gitu. Jangan dulu merasa underestimate terhadap diri sendiri ya. Nantinya saya nggak bisa, itu kan punya peta konsep yang keliru nanti. Apa-apa nggak bisa gitu, apa-apa susah. Saya nggak bisa ngimbangin guru yang pengalaman nih gitu. Enggak juga begitu. Sekarang speed-nya adalah, kecepatannya adalah orang-orang yang menguasai digital tuh lebih cepat menangkapnya dibanding guru-guru yang lama. Ini kan nanti akan ada regenerasi kan. Guru lama akan pensiun, akan wafat. Kita baru saja mengikuti tadi kan, mana kepikir oleh kita seorang guru besar tiba-tiba nggak didahului dengan sakit, nggak apa gitu, nggak ketahuan, mungkin sakitnya nggak terkontrol, hilang guru besar, gugur satu kan. Nah, dinanti nih Anda nih semua yang akan meregenerasi, yang akan juga menjadi profesor, guru besar. Dari mana? Proses waktu. Iya kan? Kenapa harus ada proses waktu? Ya orang mau sampai pada tahap itu harus melalui watulu zamanin, zakain, wahirsin, wadirhamin, wabulghotin, watulu zamanin. Butuh waktu yang panjang. Bapak baru semester 5. Jadi jangan khawatir, masih banyak waktu, belajar terus untuk banyak tahu. Sebenarnya guru itu harus banyak tahu ya. Harus banyak tahu. Kenapa harus banyak tahu? Karena dia pengambil keputusan saat dia mengajar. Pernah nggak sih kita lagi ngajar, tiba-tiba ada pertanyaan, kita nggak bisa menjelaskan, kita keluar sebentar gitu, maaf ya anak-anak sekalian, saya nggak tahu nih jawabannya, saya mau cari dulu di luar ya. Kan nggak mungkin gitu. Atau, maaf ya sebentar anak-anak, saya googling dulu. Nggak juga bisa kan. Ada tuh waktu praktek, Pak Muni cerita, Bu Maria, ya ampun, anaknya praktek, ada siswa saya tanya, jawabnya, sebentar ya saya googling dulu. Masa gitu jawabannya? Nggak bisa kan? Apa adanya banget, Bu. Jujur banget. Itu Pak Mung juga, iya Pak, saya mohon-mohon, iya Pak, itulah tanggung jawab kita untuk meluruskan. Jadi ada Pak trik-triknya, bagaimana kalau kita nggak bisa jawab, tuh ada trik-triknya. Nantilah trik-triknya. Ya jangan dikasih sekarang, ntar pusing lagi. Kita rencanakan aja dulu. Itu trik-trik udah di lapangan, udah di tengah gitu. Masing-masing kita punya trik gitu. Ada istilahnya namanya distributing. Makanya saya nggak sebutin sekarang, ada 7 tahap. Distributing, redirecting, pausing, structuring, focusing. Pusing lama-lama gitu. Itu ada tekniknya. Itu nanti di prakteknya lah ya. Sekarang kita desain aja. Silakan, ada lagi? Maaf Ibu, kalau membahas tadi tentang perencanaan, kalau Baik. yang paralel dengan kendala yang ABCD tadi Ibu sampaikan kan ya, dengan salah satunya keadaan siswa gitu. Apakah nanti tujuan pembelajarannya beda-beda gitu setiap kelas gitu? Maksudnya contoh ada kelas 7A, B, dan C gitu. Kemudian karena kelas C ini kondisi anak-anaknya itu mungkin dengan banyak kekurangan gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus selesai 6 bab gitu ya. Di kelas-kelas lain 6 bab selesai, kemudian di kelas yang C ini hanya 5 bab atau 4 bab. Apakah seperti itu diperbolehkan, Bu? Makasih. Baik, itu udah dijawab sendiri pertanyaannya sekali lagi. Lihat di layar yang saya share ini, itu kan ada siapa yang akan diajar. Berarti audiens kan. Satu kelas ini dengan kelas lain beda-beda audiensnya. Iya kan? Ada kelas A itu lebih proaktif, lebih agresif gitu. Ciri-ciri orang yang HOTS itu agresif, proaktif. HOTS itu high order thinking skill. Jadi dia punya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Ciri-cirinya dia agresif, aktif. Dan ini kan butuh trik strategi yang berbeda dengan orang yang sebaliknya. Orang yang diem aja suruh tanya, ada pertanyaan dia ditanya diam juga, ini ngerti nggak sih gitu. Tetap siapa yang akan diajar menjadi pertimbangan. Makanya tadi saya sebut ABCD, audience, behavior, cognition, and degree. Gitu.
4 ini akan pasti menjadi pertimbangan kita dalam setiap kita mau mengajar. Gitu. Siapa yang akan diajar, audiens, tujuan pembelajaran, arahnya kemana? Kalau tujuan pembelajaran itu kan ada 3 ranahnya ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Di pelajaran PAI ketiga-tiganya harus ada. Nggak hafal aja anak, tapi harus punya afeksi. Ya, kecenderungan sesuatu untuk melakukan tindakan. Baru kemudian ada psikomotorik, tindakannya. Apa yang harus diajarkan tuh di dalam slide saya? Anda mengajarkan kan tema-tema kompilasi dari 4 rumpun. PAI itu kompilasi nanti Anda mengajar, bukan fikih bunyinya, bukan SKI bunyinya, bukan Al-Quran hadis gitu, bukan akidah akhlak, tapi dari 4 ini disebut dengan rumpun PAI, namanya kompilasi. Mengajarnya adalah tema-tema dari 4 itu. Contoh temanya adalah puasa, berarti dia kaitannya kemana? Ke fikih. Berbakti kepada orang tua, kaitannya kemana? Ke akidah akhlak. Besok lagi Anda mengajar tentang perang Badar, oh berarti kaitannya ke SKI. Besok lagi Anda mengajar tentang hukum tanwin berhadapan dengan huruf izhar gitu. Itu berarti berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang Anda harus tahu apa yang harus diajarkan. Ini berkaitan dengan isi konten. Ya. Kemudian bagaimana caranya berkaitan dengan metode. Ya, dan yang terakhir adalah informasi yang harus Anda perlukan adalah penilaian. Sejalan dengan standar proses dalam 8 standar pendidikan yang memfungsikan guru dalam 3 hal, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Gitu. Jadi kira-kira boleh nggak kita membedakan satu kelas dengan kelas lain? Emang harus dibedakan. Karena beda-beda audiensnya, beda-beda behaviornya, beda kondisinya, beda degree-nya. Nanti hasilnya kaitannya ke KKM, kriteria ketuntasan minimal. Seluruh kelas tidak boleh di bawah KKM. Standar KKM-nya PAI itu 80. Begitu ada nilai 75, yang salah siapa? Gurunya. Gurunya yang salah. Kenapa buat standar KKM tinggi? Anda nggak mempertimbangkan kompetensi guru, karakteristik siswa, sarana prasarana yang ada, gitu. Ngajar PAI, sarana nggak lengkap. Kan nggak nyampe tuh pada kriterianya yang 80. Ya kan, mau praktek wudhu, nggak ada keran airnya. Akhirnya virtual terus, gitu. Virtual jangan disalahin karena pandemi ya. Untung ada pandemi, jadi kita bisa mengenal online system atau LMS, Learning Management System. Gitu Pak Salman, juga buat yang lain, pastikan bahwa Anda mengajarnya beda-beda. RPP-nya satu model, tapi mengajarnya pasti beda-beda. Nanti Anda akan rasakan itu. Ya Allah, ngajar di kelas ini, aduh Masya Allah, beratnya luar biasa. Butuh strong gitu kan. Masya Allah, lemot banget ini anak kan gitu kan. Ada RPP-nya sama tuh. Condition-nya yang membuat kita begitu. Pokoknya modalnya sabar aja sih jadi guru. Sabar aja. RPP udah buat, media disiapin, segala macam. Kalau nggak ada sabar sama aja. Hilang udah semua. Ada itunya, ada ayatnya apa? Apa ayatnya? Jangan membuat orang lari dari sekitar Anda. Ya udah gitulah cari ayatnya. Nanti ini Bu ya, apa namanya? Terkadang kan di akhir itu ada ujian-ujian yang dari negara gitu ya, tentang kalau dulu di Aliyah itu ada UMBN gitu. Kalau saya waktu itu Aliyah gitu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Kadang kan Nadiem Makarim menghapuskan UN nggak ada. Iya. Ya kalau dulu saya UMBN, kemudian kalau tadi kita berpatokan dengan kelas paralel yang mungkin yang satu sampai selesai babnya habis nih satu buku, yang satu masih 2 bab belum diajarkan gitu karena kondisi. Sedangkan ketika soal ujian itu cakupannya di satu buku itu gitu. Jadi kesalahan guru kah atau gimana? Kesalahan guru harus disalahin. Bukan kesalahan siswa. Iya. Kesalahan guru yang nggak bisa maintenance, yang nggak bisa mendesain.
Makanya penting nanti kita bisa mendesain sampai prosem, program semester. Jadi dalam satu semester harus rampung sekian. Padahal dalam kurikulum 2013, kita memakai kurikulum 2013 RPP-nya, kemudian kita menggunakan cara belajar Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu maksudnya, Anda sudah tahu semua, memberikan sepenuhnya peluang yang banyak ke siswa. Makanya paradigmanya adalah student center learning. Ya, student center learning. Ada lagi? Kita mau ke sistem nih. Tadi kan baru perencanaan. Jadi perencanaan adalah membuat lesson plan, desain, sketsa, pola, proses pengambilan keputusan sebelum kita mengajar, studi pendahuluan, ya, menstruktur, mengkonsep, itu semua yang berkaitan dengan apa sih itu perencanaan gitu. Kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita merencanakan kegagalan gitu. Jangan sampai gagal kita dalam memahami mata kuliah ini. Bisa melakukan apa? Yang kedua adalah sistem. Nah, tadi perencanaan sistem. Sistem itu bukan sistem. Beda dengan sistem. Sistem dengan sistem, nanti cari di KPPI. Sistem itu gabungan atau himpunan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Itu gabungan, himpunan, serangkaian dari beberapa komponen itu bagian yang saling berhubungan. Himpunan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen apa? Nyalakan audionya. Komponen apa? Nggak kedengeran. Komponen pembelajaran. Oke, good, Chandra. Komponen pembelajaran. Kan kita sedang membahas sistem pembelajaran, perencanaan sistem pembelajaran. Jadi gabungan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen apa? Komponen pembelajaran. Saya ulang, sistem itu gabungan dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan. Komponen apa? Komponen pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, apa saja komponen pembelajaran itu? Nah, mulai kita pahami di sini. Satu, tujuan. Tujuan. Ini udah mulai konsentrasi nih. Nggak ngerti tanya ya, kecepatan bilang. Bu, kecepatan gitu. Komponen pertama, tujuan. Komponen kedua, bahan. Komponen ketiga, metode. Komponen keempat, alat. Komponen kelima, media. Komponen keenam, sumber. Ketujuh, evaluasi. Tujuan, bahan, metode, alat, media, sumber, evaluasi. Kan dia sistem ya. Bekerjanya sistemik. Nggak boleh ada komponen yang nggak ada. Pertanyaan saya, mana di antara itu yang mau kamu buang? Nggak perlu nih, gitu yang mana? Dari 7. Buanglah, ini nggak penting nih, gitu. Ada nggak? Langsung dibuang aja. Alat sama media masih sama Bu ya? Alat, nah ini boleh, bagus pertanyaan. Alat dengan media beda. Beda. Alat itu tidak ada pesan kurikuler. Kalau media ada pesan kurikuler. Pulpen alat, tapi bukan media. Ini pulpen kan alat. Dia bisa memperlancar jalannya proses pembelajaran. Media juga bisa memperlancar jalannya proses pembelajaran. Tapi ada pesan kurikuler. Makanya ada media offline, ada media online. Begitu alat, tidak ada alat online, tidak ada alat offline. Whiteboard itu alat, bukan media. Ya, tapi kalau gambar, struktur, yang ada pesan kurikulernya, itu namanya media. Berarti Apalagi PPT Bu ya? sekarang, ya, PPT termasuk media? PPT media.
karena ada pesan kurikulernya. Makanya sekarang ada media teknologi, media berbasis teknologi. YouTube media itu, media online, YouTube. Anda bisa belajar tanpa guru, tanpa dosen, belajar aja dengan YouTube. Belajar bahasa di YouTube Pikinaki, bisa 9 bahasa dia. Nonton nggak Pikinaki? Bahasa Rusia, bahasa Rumania, Inggris modalnya gitu, keren itu. Jadi orang belajar nggak mesti di lembaga formal aja. Dia belajar dengan teknologi. Tapi jangan lupa, teknologi alat yang mempermudah kita belajar, bukan tujuan. Gitu. Indonesia apalagi kan, pasti diminta ijazahnya mana. Mau keluar negeri, ijazah mana, gitu. Mau jadi guru, ijazahnya mana. Pikinaki nggak bisa jadi guru. Walaupun pinter bahasa di 9 bahasa. Kenapa? Karena undang-undang. Kita udah bahas di PBG kan. Undang-undang nomor 14 tahun 2005. Yang disebut guru adalah lulusan kualifikasi S1 yang linier dengan bidang keilmuannya. Ibu, Bapak di sini nanti mengajar di PAI dengan bidang keilmuan adalah mengajar agama pada satuan pendidikan umum, bukan madrasah sanawiyah dan bukan MISD atau TK. Ibu, Bapak jangan protes dulu, boleh ngajar MI atau SD asal mata kuliahnya mata pelajaran gurunya ya. Bukan guru kelas. Anda jadi guru mapel, bukan jadi guru kelas. Kalau guru mapel, lihat dulu di SD itu ada mapel PAI enggak? Di MI itu ada mapel PAI enggak? Kalau ada berarti bisa. Itu nomenklaturnya memang begitu. Nanti akan susah ketika data dapodik atau emis gitu ya. Untuk ngurus NUPTK akan susah kalau Bapak Ibu mengajar yang bukan bidang linearitas itu. Belum lagi nanti dapat sertifikasi gitu. Oh nggak bisa nih, sertifikasi harus berbasis prodi gitu. Jadi dari sekarang sudah mulai dipakemkan gitu, bidangnya harus searah dengan bidang-bidang keilmuan kita. Walaupun nanti kita menjadi pendakwah juga boleh, nggak apa. Itu profil lain ya, ada 7 profil. Konsultan, konselor, banyak. Retorika, pintar retorika, ya udah jadi sama aja. Nggak mau jadi guru, enak lagi bebas kan? Iya kan, populer, dikenal banyak orang, gitu. YouTube channelnya banyak, followersnya banyak, gitu. Viewernya apalagi, gitu kan. Akhirnya itu jadi profesi juga. Gitu. Saya kira itu ada lagi pertanyaan Baik, tadi Bu, terima kasih. kemudian. Saya ulang ya, tujuan, bahan, metode, media, alat, sumber, evaluasi. Kita kupas satu-satu di tujuan. Tujuan itu adalah arah yang ingin dicapai oleh guru. Ya. Tujuan ini dalam bentuk RPP berbasis 2013 diformulasikan, dibentukin gitu dalam KI. KI itu kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4. Kompetensi inti 1, aspek spiritual. Kompetensi inti 2, aspek sosial. Kompetensi inti 3, aspek pengetahuan. Kompetensi inti 4, aspek keterampilan. Mau diulang? Oke, gini-gini berarti ulang. Dalam sistem memiliki banyak komponen. Komponennya tadi ya, tujuan, bahan, metode, media, alat, sumber, evaluasi. Sekarang kita mau menjelaskan tentang komponen tujuan. Tujuan itu arah. Mau kemana kita ngajar. Tadi kan informasi yang kita butuhkan ketika kita mengajar adalah siapa yang akan kita ngajar. Kan gitu. Tujuan pembelajaran yang ada di PPT saya share tadi. Dan lain sampai evaluasi. Sekarang tujuan dulu. Tujuan itu dibentuk atau diformulasikan dalam RPP berbasis kurikulum 2013 dalam bentuk KI. Artinya kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4.
Satu, kompetensi inti spiritual. Anda nyebutnya spiritual gitu aja. Aspek spiritual. Kedua, sosial. Ketiga, pengetahuan. Keempat, keterampilan. Jadi kompetensi inti ini sudah ada dalam peraturan pemerintah. Anda tinggal mendownload. Anda enggak perlu nyusun. Enak tuh. Guru sekarang enak ya Bu Daria ya. Blok langsung KI udah ada. Enggak, kita yang rumusin. Iya, Bu. Kalau dulu namanya standar kompetensi. Kita yang lulusin, kita yang urusin, kita yang cari. Karena satuan pendidikan punya hak otonom untuk merumuskan tujuan. Sekarang enggak, pemerintah yang bikin. KI itu spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Tuh ada tuh penjelasannya. Nanti saya beri contoh ya, jangan sekarang. Kita pusing lagi. Oke. Kenapa KI ini harus ada? Karena mengacu kepada nawacitanya Presiden Jokowi bersama dulu masih Yusuf Kala ya, menginginkan ada revolusi mental dengan perbaikan karakter religius. Karakter pertama adalah religius. Hebat tuh. Berarti seluruh guru, seluruh mata pelajaran harus punya kompetensi inti yang 4 ini. Hebat ini, guru matematika harus punya nilai-nilai religius. Nilai-nilai spirit. Gimana tuh ngajar matematika harus punya nilai-nilai spirit, religiusitas yang urusannya kepada transenden ke Tuhan. Kalau guru agama kan nggak bisa-bisa aja ya. Aspek religius. Nah, kalau guru umum gimana? Ya udah, terserah, atur sendiri. Itulah yang tadi Pak Elias tanya, ikut BIMTEK, ikut pelatihan, untuk bisa mengimplementasikan KI yang 4 ini. Religius, sosial, pengetahuan, dan satu lagi, keterampilan. Oke, dari KI yang sudah kita download aja nanti, menurut Permendikbud, di breakdown menjadi KD. KD itu kompetensi dasar. Pun sama kompetensi dasar sudah disusun oleh pemerintah pusat. Lalu Permendikbud nomor 14 tahun 2020 dan waktu itu dirintis tahun 2013. Artinya KD dalam setiap mata pelajaran sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Keren ya? KI-nya udah ada, KD-nya udah ada. Nanti akan kita lihat KD 1, topik ini KD 2 apa. Kita tinggal susun. KD di breakdown lagi menjadi IK, indikator kompetensi. Di sinilah pekerjaan kita, menyusun indikator kompetensi. Apa itu indikator kompetensi? Kemampuan secara spesifik. Indikator itu ciri-ciri spesifik dalam setiap tema yang kita ajar. Saya ulang. KI di breakdown menjadi KD, KD di breakdown menjadi IK. Bismillah, IK pekerjaan kita. Berarti KI dan KD sudah bukan pekerjaan kita. Kita tinggal menyesuaikan saja KD yang ini untuk materi yang mana. Nanti pekerjaan kita adalah menyusun indikator kompetensi. Ada pertanyaan? Sebelum saya jelaskan tentang bagaimana menyusun indikator kompetensi. Ada pertanyaan? Cukup tidak jelas? Pertanyaan saya gitu, cukup tidak jelas? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Ini saya sedang mau men-share cara. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cara menyusun IK. 1, cara menyusun IK yang pertama adalah menyusun AMP. AMP itu adalah analisis materi pelajaran. Anda buat tabel 3, tabel 1, kotak ini 3.
Tabelnya 1, kotaknya 3. Judul tabelnya adalah analisis materi pelajaran. Tabel 1, analisis materi pelajaran. Ada kolomnya 3. Pokok bahasan PB. P besar, B kecil. PB. Nih, saya contohin ya. Kayak gini nih. Suka? Ada kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Lihat Bu, terlihat jelas. Oke. Nah, di situ kamu ganti nama NPM, kelas, semester, mata kuliah. Ini AMP, judulnya tabel 1. Analisis materi pelajaran. Sebelum tabelnya. Kotak pertama ini PB, P besar, B kecil. Ini yang saya masukkan selalu dalam siap perkuliahan di ujung akhir kuliah itu. Setiap pertemuan pasti akan ada produk hasil. PB. Kolom keduanya uraian. Uraian itu analisis. Makanya tadi analisis materi pelajaran. Kolom ketiga alokasi waktu. Kalau ini terlihat, nanti Anda mau buat sendiri silakan. Ini bisa dikirim besok sore. Berarti yang bisa kirim malam, apresiasi banget saya. Saya apresiasi yang luar biasa. You are wonderful. You are excellent. You are mumtaz, jayu jidan. Langsung ketuk diketik kirim. Pernah cerita gitu kan ya? PB artinya pokok bahasan. Di sini saya buat puasa. Kamu ganti yang lain. Kamu ganti yang lain. Saya stop dulu ya ini. Udah diisi, bebas diisinya. Uraiannya paling tidak ada 8. Yang pertama pengertian secara etimologis, pengertian secara terminologis, dalil nakli, macam-macam, syarat, hikmah, terakhir tata cara puasa. Alokasi waktunya Ibu Bapak bikin 90 menit. Ini diurai, dirinci. Kenapa dirinci? Disinilah yang namanya disebut dengan analisis atau uraian. Ada pertanyaan nggak? Bu, hampir sama kayak PPT ya, Bu? PPT. PPT. RPP. Ini baru AMP. Oh. Ini baru AMP, belum RPP. Baru, apa tadi? Baru AMP. Perbedaannya apa, Bu? Kalau AMP, analisis materi pelajaran. Kalau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang komponennya ada 7 tadi. Tujuan, bahan, metode, sumber, alat, evaluasi. Kalau ini, AMP berguna untuk menyusun indikator kompetensi. Jadi kan di awal, gini, KI di breakdown menjadi KD. KD di breakdown menjadi IK. IK disinilah pekerjaan kita sebagai guru. Bagaimana cara menyusun IK? Yang pertama adalah dengan menyusun AMP dulu. Ini bentuknya, gitu. Jadi ini bukan RPP. Ini salah satu hal yang mempermudah untuk menyusun IK. Paham ya? Nah, berarti dengan contoh ini untuk mempermudah Anda memahami bagaimana tabel ini nanti akan berkelanjutan dalam penyusunan indikator. Ini baru nyusun AMP-nya. Buat seperti ini, poinnya ada 8. Kalau kamu mau tambah 10,
bantunya adalah buku teks. Alat bantunya buku teks. Ini diambil dari buku teks. Makanya tadi saya bilang kalau kita nanti menyusun RPP, bahan yang harus kita kumpulkan adalah silabus, buku teks, dan pedoman guru. Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana menyusun IK. Yang tadi, KI dan KD bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah menyusun IK. Satu cara yang pertama adalah dengan menyusun AMP, analisis materi pelajaran. Jelas? Seperti ini buatnya. Alokasi waktu 90 menit. Dalam 1 JPL 45 menit. Kalau 2 JPL berarti 90 menit. Tema apa yang Anda pikirkan sekarang? Tadi saya contohin puasa. Kamu temanya apa? Nyalakan audionya kalau yang mau jawab. Salman, udah di screenshot ya tadi yang lengkap? Tadi sambilan, Bu. Oh, udah 2 kali ya. Oke. Nanti, Oke. cuman yang teman-teman buat buka kamera semua belum nih. Mungkin nanti Ya. agak akhir mungkin. Ya. Ada yang mau menyebutkan topik Anda apa? Siapa yang mau nyalakan audionya? Zakat, Bu. Zakat, silakan bacain zakat. Dengan contoh tadi. Putri, Zakat, pengertian zakat. oke. Secara istilah dan Secara bahasa dulu. secara bahasa dan Kedua, pengertian zakat secara istilah. secara Hmm, istilah dan bahasa, terus ya, macam-macam zakat, ya, fungsi zakat, ya. zakat diperuntukkan untuk siapa saja, Hmm. manfaat zakat. Allah. Hikmah zakat, tata cara Hikmah zakat. zakat sama Quran ayat di dalam Al-Qur'an yang Ya, menerangkan dalil. tentang zakat. Itu nomor 3 udah wajib tuh. Semua kita pasti ada dalil. Ibu, Bapak mau milih tema berbakti kepada orang tua, ada dalil. Mengkafani jenazah, mengurus jenazah, ada dalil. Pasti ada dalil. Itu perbedaan guru PAI dengan guru-guru umum lainnya. Mereka nggak pakai dalil. Kalau udah nyebut dalil, berarti nas Al-Quran maupun hadis. Nanti buku teks bantuannya. Sekarang kita nyusun dulu. Ya, nyusun dulu AMP supaya mempermudah kita menyusun IK. Kan pertama nyusun IK itu susun dulu AMP. Gitu. Oke, ada yang mau latihan lagi yang lain? Apa yang lain? Khairun Nisa judulnya apa? Lalu Khairun Nisa temanya apa? Salat kali ya, Bu ya. Silakan. Pengertian salat, Ya, bahasa dan istilah, ya. dalil tentang sholat, terus macam-macam sholat, syarat sah sholat, terus hal-hal yang membatalkan sholat, tata cara atau rukun sholat, dan hikmat sholat. Oke. Begitu. Siti Rahayu judulmu apa? Kalau sedekah, Siti Rahayu? iya halo Ibu. Mm-mm. Kalau sedekah bisa nggak? Coba, silakan. 1, pengertian sedekah. Mm-mm. 2, dalil tentang sedekah. Mm-mm. 3, perbedaan sedekah dan Infak. dan infak. Mm-mm. 4, Mm-mm. Macam-macam sedekah. ya macam-macam sedekah. Ya, Kalau sedekah agak syarat. sulit juga ya Bu. Makanya nanti buku teks.
Buku teks itu yang bisa membantu Anda mengurai. Kan Baik, Ibu. menyusun silabus, buku teks, satu lagi panduan guru. Katakan buku teks saja dulu. Silabusnya kan ini puasa. Ya, temanya puasa. Silabusnya itu Terima kasih banyak, Ibu. Oke, saya stop share-nya ini. Yang kedua, saya kira ini udah paham ya. Kecuali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya AMP? Maaf Ibu, apakah Ya. semua tema bisa diurai menjadi 8 gitu Bu? Bisa lebih, malah bisa kurang. Iya, Alat bantunya adalah buku teks. buku teks ya. Kalau bisa topik yang Anda pilih sekarang atau besok nih, jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Karena habis AMP kita nyusun IK. Habis IK kita nyusun IPK. Habis IPK nyusun bahan ajarnya. Gitu. Habis nyusun bahan ajarnya tentukan metodenya. Yang 7 komponen tadi. Buat evaluasinya. Kalau Anda pindah nanti jadi lama lagi, nyusun ulang lagi gitu. Makanya pastikan kalau kita mau milih yang ini gitu temanya. Walaupun nanti kita semua akan pindah-pindah tema kan, selama 1 semester kita mengajar praktek gitu. Ada pertanyaan di AMP? Maaf Ibu, untuk besar kemungkinan nanti pengumpulan tugas kita nih bisa sama gitu ya. Contoh, saya mungkin secara internal saya bahas tentang sholat juga, ternyata yang lain juga membahas sholat. Kemudian mungkin dari segi uraian sama alokasi waktunya mungkin agak berbeda gitu ya. Itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Oke, baik. Pasti dianalisisnya lain. Ya. Salman bisa 10, sama Anima Chandra cuma 6. Di alokasi waktu juga beda tuh. Ya kan? Chandra pengertian, demen dia ngejelasin tuh 10 menit. Salman nggak perlu jelasin, langsung praktek aja. Akhirnya pengertian dia cuma 2 menit gitu. Dari alokasi waktu aja udah beda. Apalagi nanti dalam pelaksanaannya akan beda lagi kan. Dalam pelaksanaannya pasti antara Chandra dengan Salman, dengan AMP yang dibuat, pasti beda lagi. Oke ya, itu yang pertama dalam menyusun IK. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Menggunakan kata kerja operasional. Karena kata kerja ada yang operasional, ada yang tidak operasional. Yang operasional berarti kata kerja dapat diukur. Apanya yang dapat diukur? Keterampilan siswanya bisa diukur. Contoh, menjelaskan. Itu kata kerja operasional tuh. Menggambarkan. Menghafalkan. Menyebutkan. Jadi kalau kita tes anaknya, dia bisa menyebutkan gitu. Yang nggak bisa apa? Menghayati. Meresapi. Itu susah tuh. Coba kita tes ke anaknya. Coba resapilah. Susah banget kan? Coba hayatilah. Nggak bisa. Mengimani juga nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Nah, kata kalimat tadi tuh menjelaskan, melaporkan, menggambarkan, itu semua operasional. Membedakan, membandingkan, mencontohkan, mengkomunikasikan, menguraikan, menerjemahkan, ya kan? Kalau kita udah susun IK begini, mempermudah kita untuk buat soal. Nanti di ujungnya evaluasi itu, sebutkanlah, kan gitu. Jelaskanlah. Dari kata kerja itu diambilnya. Berilah contoh, gitu. Gambarkanlah, analisislah, uraikanlah, kan soal begitu tuh selalu. Uraikanlah, bedakanlah apa fungsi zakat dengan infak. Gitu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu bisa lihat taksonomi Bloom untuk memperkaya kata kerja operasional yang jangan selalu semuanya menjelaskan di dalam penyusunan IK. Semuanya menjelaskan. Padahal kan kita menuntut anak di 3 ranah tujuan. Apa? Pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Begitu membedakan berarti ranahnya afektif. Begitu peragakan, peragakanlah, praktekanlah berarti ranahnya psikomotorik gitu.
apalagi ilmu agama. Ketiga-tiganya harus terakomodir, baik yang kognitif, pengetahuan, afektif maupun yang psikomotorik. Gitu. Menganalisis bisa nggak dioperasionalkan? Kata kerja operasional bukan analisis. Iya, karena siswanya bisa menguraikan tuh nanti, uraikanlah. Analisis itu artinya menguraikan. Menguraikan. Setelah dianalisis, disintesis, sintesa. Analisis itu diurai kecil-kecil jadi kesimpulan. Kalau sintesa, kesimpulan dulu baru diurai. Gitu. Artinya, analisis setiap siswa harus mampu membuktikan. Analisis itu pembuktian, penguraian gitu. Berarti kalau siswanya belum mampu menganalisis, kita harus berupaya untuk membuat siswa itu bisa menganalisis. Kenapa? Karena dia juga harus mengkomunikasikan ya di kelas. Ingat 4C dalam pembelajaran. Paradigma baru dalam pembelajaran adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan based on 4C dalam pembelajaran. 4C dalam pembelajaran. Pertama, critical thinking. Nanti Anda buat RPP-nya harus mengacu ke 4C itu. 4C dalam pembelajaran. Berbasis 2013, kurikulum 2013. C pertama, critical thinking. Buat satu indikator yang mengajak siswa untuk berpikir kritis. Uraikanlah. Analisislah, itu kan siswa jadi mikir kan, tapi kalau sebutkanlah, nggak mikir dia, nggak kritis gitu. Yang kedua, creativity, cari indikator yang membuat anak bisa berkreativitas, mencari hal yang baru. Yang ketiga, communication, komunikasi. Apa itu maksudnya? Setelah siswa mendengarkan, dia harus menyampaikan ulang. Berarti kita mulai mengajak dia memperagakan, mempraktekkan, mengkomunikasikan dalam indikator itu. Dan yang keempat, collaboration. Collaboration. Berinteraksi dengan orang lain. Jadi pembelajaran itu bisa take and give, sharing ke siswa sejawatnya, sesamanya. Berarti guru ini harus bisa membangkitkan supaya dia juga berkolaborasi dengan siswa lainnya. Diulang, critical thinking, creativity, communication, satu lagi, collaboration. 4C dalam pembelajaran based on kurikulum 2013 harus ada dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, yang kedua apa tadi? Menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, tidak menggunakan kata majemuk. Kata majemuk itu misalnya dan. Jadi di dalam indikator yang kita susun, tidak boleh menggunakan kata dan. Misalnya gini, setelah pembelajaran selesai nanti ya di dalam indikator itu, siswa dapat menjelaskan dan mencontohkan, nggak boleh. Menjelaskan aja. Gitu. Mencontohkan aja. Jadi tidak boleh menggunakan kata dan. Dan maka oleh karena itu dengan, nah itu tuh nggak boleh. Jadi harus satu alat ukur yang kalau kita ukur ke siswa hasilnya cuma satu. Tidak boleh sampai 2 alat ukurnya. Kalau membaca dengan menulis, alat ukurnya sama apa beda? Beda, Bu. Beda. Menulis Setelah pembelajaran selesai, siswa dapat membaca dan menulis dalil tentang, nggak bisa. Ngukurnya gimana membaca dan menulis? Membaca ya baca aja. Berarti lafal ya. Lafalkan, lafazkan gitu. Kalau menulis ya tuliskan. Nanti soalnya gini, tulislah dalil, gitu kan. Tulislah dalil, kalau pas kita diminta untuk bikin evaluasi, tulislah dalil yang menunjukkan syarat sahnya puasa, kalau dia topiknya tentang puasa. Oke, itu 3 hal yang wajib Anda amati, Anda cermati dalam menyusun IK. Yang pertama, susun dulu AMP. Kedua, gunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, jangan gunakan kalimat majemuk yang mengandung arti
2 pengukuran. AMP dikirim ke kolom tugas sampai tanggal 23 pukul 6 sore, pukul 18. Jangan kirim ke email. Ada pertanyaan? Udah mulai banyak nih, ada pertanyaan. Bagaimana kesan Anda kuliah perencanaan hari ini? Tidak seberat yang dibayangkan, ada nyengir-nyengir. Apakah lebih berat dari yang dibayangkan? Silakan. Maaf, Bu, kalau saya mungkin apa ya? Kayaknya lebih terperinci ini sih, jadi kayaknya harus benar-benar paham benar gitu. Oke. Semoga seterusnya begitu. Ya. Makanya harus fokus, saya bilang. Harus konsentrasi nih, Harus Bu. konsentrasi. Saya Konsentrasi pelan-pelan loh penuh. ini. Iya, saya pelan-pelan banget. Kan udah saya bilang, RPP ini nggak usah kuliah sama saya juga nggak apa-apa, download aja yang ada. Punya orang download ganti nama, gampang kan ya? Tapi kalau kita kembali ke filosofinya, di awal tadi saya bilang bahwa tugas utama guru adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sebuah implementasi dari salah satu 8 standar pendidikan, yaitu standar proses. Mana mungkin kita yang mau ngajar, orang lain yang mendesain. Gitu loh. Jadi ya boleh-boleh aja lah Bu Maul nggak tahu ini. Tapi kan Tuhan tahu nak gitu. Tuhan itu tidak tidur. Nanti akan bisa ketahuan mana guru yang superior, mana guru yang good saja. Anda mau yang superior, it's inspiring. Guru yang inspiring itu karena dia merencanakan sendiri. Emang sih ribet. Nah, tadi kan udah saya bilang, jangan pikirkan ribetnya. Jangan pikirkan sulitnya nih, mindset kita nih, kalau udah dibilang, susah banget ya, itu bakalan susah seterusnya, yang mudah jadi susah, gitu. Sekarang bikin gampang. Makanya tadi Bu Dahria bilang, ya kalau fokus sih gampang aja gitu. Iya, orang dikasih contoh, saya tuntun, coba saya jelasin apa maknanya, nggak ngerti Anda tanya, apa yang susah gitu ya. Pelan-pelan banget saya jelasin. Ini baru pertemuan pertama loh. Pertemuan seterusnya setelah Anda, kan gitu. Pertemuan pertama berkesan. Pertemuan berikutnya terserah Anda. Terserah Anda tuh maksudnya gimana? Kalau Anda fokus, pasti bisa. Kalau Anda nggak fokus, nggak bisa apa-apa. Di awal tadi saya bilang, nggak perlu pinter, nggak perlu paham mata kuliah ini. Yang penting bisa mendesain. 1, RPP 1 lembar, RPP lengkap. Anda mau cari download sendiri silakan. Atau nanti juga akan saya beri juga kok. Anda bisa mengcompare seperti dari Pak Ilyas tadi bilang tuh. Kok dia nggak ilmu keguruan, tapi dia bisa ya. Ya dia ikut BIMTEK gitu. Kan RPP dari tahun ke tahun berkembang terus ya Bu Daria ya. Mau dia tingkatan SD, perguruan tinggi, itu tuh berkembang terus gitu. Kenapa ada RPP 1 lembar? Jadi ada pemaknaan beberapa komponen yang di RPP lengkap itu dimanipulasi gitu loh. Dimanipulasi itu kalau komponen yang RPP 1 lembar tujuan, pelaksanaan, asesmen. Tujuan, pelaksanaan, asesmen. Asesmen itu penilaian maksudnya. Tujuan, pelaksanaan, penilaian. Kalau yang lengkap tadi apa? Tujuan, bahan, gitu ya, metode, sumber, media, alat, evaluasi. Jadi yang enggak ada itu include di pelaksanaan. Berarti begitu ada pelaksanaan, ada metode, gitu maksudnya. Ada tema apa yang dibahas, sumbernya apa, alatnya apa. Dibuatnya 1 lembar, sampai ada pemaknaan RPP 1 lembar. Gitu. Kalau lengkap, nanti ada lampiran bahan ajarnya, PPT Anda harus buat gitu, sampai asesmen rubriknya Anda harus buat. Itu nanti kuliah yang ke-10 berbicara tentang authentic assessment. Makanya saya sarankan topik Anda pilih, jangan pindah-pindah topik. Karena akan berkesinambungan. Dan setiap hari pasti ada produk yang dihasilkan. Sekarang produknya AMP, besok include di IKA.
bikin klub IPK. Besok lagi tentang silabus. Yuk kita bikin protapolmes. Ya, jadi kuliah 1 saya, kuliah 2 saya, kuliah 3 ada presentasi. Presentasinya setiap Anda bikin makalah dan PPT. Kan udah dibagi di kelompok. Satu kelompok kan 2 orang atau 3 orang ya, Salman. Semua anak bikin makalah dan PPT, bukan atas nama kelompok. Atas nama mahasiswanya. Kirim ke kolom tugas. Nanti begitu presentasi saya random. Misalnya Salman berdua Hairunisa. Yang saya minta presentasikan Hairunisa. Berarti siap semua. Gitu. Nanti pertemuan ketiga ya. 1, 2 masih bisa. Gimana kira-kira? Maaf, Buat Ibu. bed. Makin semangat saya Bu jadinya Bu. Gampang ya? Gampang kan? Lah, bisa. Saya jadi semangat kuliah Bu. Jadi semangat kuliah. Siapa tuh? Saya jadi semangat kuliah. Adi baru muncul semangat kuliah. Saya baru balik. Itu Bu, baru baru pulang Bu. Iya. Saya jadi semangat kuliah nih. Itu namanya external motivation. Apa tuh Bu? External motivation. Nanti kamu kalau menulis skripsi, motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik, atau internal dan eksternal. Daya dorong kita pengen itu bisa dari diri kita sendiri, namanya intrinsic motivation. Tapi daya dorong dari luar itu bisa sahabat, guru, dosen, orang-orang yang menginspirasi Anda, itu namanya external motivation atau extrinsic motivation. Jadi kalau kita nggak punya internal motivation, cari tuh external motivation. Apa yang membuat kita akhirnya saya jadi semangat nih kuliah jadinya gitu. Itu kan ada faktor X tentunya kan. Nah, faktor X itulah yang Anda harus cari ketimbang faktor internal yang nggak ada. Bahaya tuh kalau dua-duanya nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak kekasih Bu termasuk juga Bu, faktor semangat Bu. Kalau apa? Kayak misalkan ya kita biar semangat nih, biar kita buru-buru biar apa namanya nikah atau gimana, makanya cepat-cepat biar lulus biar semangat. Oh iya, kayak gitu. Pasti. Termasuk Bu ya? Benar. Semangat untuk lulus membuat kita tambah semangat. Tadi saya udah bilang tinggal setahun, sampai setahun. Kuliah efektif Anda tinggal 9 bulan lagi. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan. Jadi seumur kita di kandungan, Anda udah lulus. Iya, cuma 3 bulan kok kuliah semester 5. Februari Anda udah UAS. Maret udah kuliah semester 6. Apa yang Anda susun sekarang nih, Anda harus rancang sekarang semester 6 di Maret, Anda harus praktekin di kelas micro teaching. Durasinya berapa? 25 menit. Yo, bisa nggak bisa? Harus bisa. Hanya saya bilang, kuliah saya pintar aja nggak penting. Nggak terlalu penting, tapi bisa. Paham aja nggak terlalu penting, tapi bisa. Karena RPP adalah kewajiban guru yang menyusunnya, bukan orang lain. Jadi saya bilang ada RPP 1 hari, RPP 1 minggu, RPP 1 bulan, RPP 1 tahun. Kita bikin yang 1 kali pertemuan aja dengan para kelas yang banyak. Ingat tadi, kalau kita bikin RPP 1, para kelasnya sama, bedanya di mana? Di A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Gitu. Pasti beda tuh. Ya Pak ya. Pak Chandra bikin RPP-nya 1, Ibu Monica Fitri bikin RPP-nya 1, tapi ngajar para kelasnya sampai 7. Iya kan? 7 udah berapa JPL tuh? Kalau 7 kali 2, 14. Baru 14 JPL. Anda dapetnya 34 JPL. Dikali aja. Seminggu ngajar mulu tuh kerjaannya. Emang iya begitu. Tapi kan kita bikin RPS-nya sekali. Apa yang bikin kita sulit? Enggak. Bedanya waktu kita apply kan, harus condition gitu. Lihat kondisi di kelas itu, apanya, audiensnya, behaviornya. Jangan marah-marah mulu Pak Chandra ngajar di kelas. Lari muridnya gitu. Lari. Condition C-nya. Dan yang terakhir adalah degree.
bikin patokan, Pak. Ini kelas A kayaknya lebih pinter nih. Makanya sekolah-sekolah yang hebat, yang bagus gitu, dia baru masuk tuh dilakukan placement test. Nanti dia petakan yang hasil tes di awalnya. Kalau TK gitu nih, Bu Dahria. SD juga udah begitu tuh. Tes hafalan, tes baca, tes tulis, dia kelompokkan. Kelas A yang nilai tes masuknya 100 semua. Oh, berarti kelas A ini kelas yang high order thinking skill. Kelas B yang middle order thinking skill. Nilainya berapa tuh? 90 sampai 70. Hati-hati yang kelas C. Oh, berarti dia ada kekurangannya, 60 ke bawah nilainya. Di bawah itu enggak lulus gitu. Nah, kenapa sekolah yang hebat adalah sekolah yang melakukan placement test, tes penempatan kelas untuk mengkategorikan, penting buat guru untuk tadi tuh A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Penting tuh buat guru. Bikin RPP 1, parare kelasnya A, B, C, D, E, F, G gitu, tapi berbeda dalam nge-apply-nya. Pelaksanaannya beda. RPP-nya tetap 1. Jadi jangan bikin repot. Bukan setiap kelas kita RPP kita bikin. Enggak. Bikin 1. Apalagi sekarang ada komputer yang lebih gampang ya. Kopas ganti kelas. Kopas lagi ganti kelas lagi. Saya di e-learning kan gitu. Bikinnya 1. Kelasnya 5. Saya ngajarkan 5 kelas dengan mata kuliah yang sama. Iya kan? Ini nih saya sedang mengimplementasikan apa yang saya katakan. Saya belajar dari apa yang saya katakan. Saya mengajar perencanaan. Saya sendiri harus merencanakan kan. Tadi sepanjang jalan saya mikir saya ngajar apa ya untuk kelas C ini. Padahal saya ada di makam kan. Baru pulang jam 3:30. Harus ini, harus itu. Peta pemikiran kita tuh sepanjang jalan udah kepikir. Itu namanya preparation. Kita kan nggak mau malu di depan siswa kita kan. Preparationnya sambil tidur aja kita mikirin pekerjaan kita. Pantas nggak bisa tidur ya. Pekerjaan kita pikirin mulu gitu. Guru tuh gitu, bedanya dengan petani kan. Petani kan nggak pernah mikir apa-apa saat tidur. Blok tidur enak, kalau guru enggak. Masya Allah, asesmen nasional sekarang. Ibu Daria tahu nih. Pak Ilyas tahu. Siapa lagi yang udah guru? Pak Salman tahu. Pak Naga tahu. Pak Chandra ya guru. Banyak yang jadi guru. Itu namanya ada AN, asesmen nasional. Asesmen nasional itu untuk memetakan sekolah. Dan begitu nanti ada bantuan. Dilihat dari mana? Dari guru. Asesmennya diambil dari mana? Dari keberhasilan anak. Keberhasilan anak bisa terjadi karena guru yang mengajar. Nah loh, lagi-lagi faktor dominan kan guru ya. Nah, karena itu dalam kuliah kali ini saya berharap banyaklah ada yang Anda ambil gitu. Walaupun sedikit, tapi ada yang Anda ambil. Sehingga nanti bisa termanfaatkan ketika Anda menjadi profesi guru. Dan itu menjadi sebuah amal jariah ya. Yang nggak akan pernah putus selama Anda menjelaskan ke anak dengan cara yang pernah Anda dengar di kampus, itu amal jariahnya terus mengalir. Saya selalu bermimpi begitu. Anda harus lebih baik dari saya gitu. Dan Anda harus lebih baik dari dosen-dosen lain. Dengan begitu regenerasinya ya maksimal hasilnya gitu. Itu guru yang mengharapkan begitu. Jangan seperti guru yang sekarang. Anda harus lebih baik dari guru yang sekarang. Demikian sudah maghrib. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan by email. Kalau masih keburu, Anda bisa tanya nanti. Kalau ingat di minggu depan. Jangan lupa upload AMB-nya di kolom tugas. Jangan ada yang Anda upload ke email. Ya, demikian Untuk sama. screenshot ini dikirim ke Gmail, Bu. Maaf. Hari ini kirim di email sekarang 2 kali aja screenshot. Oke, Kalau teman. recording sendingnya kan masih agak lama ya. Screenshot aja. Ya, Iya, absen di Google Form udah belum? Di portal student, Bu. Sudah, Bu. Portal student e-learning. Enggak. Ya. Absen di Google Meet ini belum? Di Zoom ini belum? Saya lupa tadi kasih tahu. Bisa dibikin sekarang? Di mana, Bu? Di chat, Bu, apa di mana, Bu? Enggak, bikin linknya, semua isi. Nanti di Google Form kamu email bersamaan dengan 2 screenshot tadi. Oke. Bisa ya? Jangan dibar dulu. Atau gimana caranya? Ini Bu, mungkin karena kan Google Form butuh waktu lumayan bisa 10 menitan. Gitu. Mungkin nanti setelah pembelajaran ini, nanti teman-teman yang hadir ini kan
ada screenshotnya, nanti teman-teman diminta untuk isi daftar hadir yang ada screenshotnya itu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.